Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini bersama-sama kita akan menghadap hadirat Tuhan. Kita mau menyembah, memuji, memuliakan Allah kita yang hidup. Bersama-sama mari kita datang ke hadirat-Nya dengan segenap hati kita, tubuh roh jiwa kita. Kita mau siapkan untuk mengagungkan namanya. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Kita akan menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, pujian Tuhan. Sama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, mahkota
Katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah. Hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu selamanya, selamanya. Kau Tuhan bertata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah-Mu. Ku sembah, ku sembah. Hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu selamanya, selamanya. Kau Tuhan bertata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah-Mu. Katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah. Hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu selamanya, selamanya. Kau Tuhan bertata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah-Mu, saat hatiku menyembah-Mu, saat hatiku menyembah-Mu. Haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang layak disembah, dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang hidup dan berkuasa. Engkau bertahta selama-lamanya. Dan Engkau Allah yang mulia dan agung yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan segenap hati kami. Kami menaikkan syukur kami untuk penyertaan, perlindungan, pertolongan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami di dalam menghadapi segala tantangan hidup ini. Kami juga senantiasa mengucap syukur untuk kasih karunia anugerah-Mu yang besar di dalam Yesus Kristus, yang olehnya kami diampuni segala dosa pelanggaran kami dilayakkan, kami diperkenan, kami disucikan, dan kami ditebus, kami diselamatkan, dan kami diangkat menjadi anak-anak Allah yang hidup, menjadi ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan,
Kami mau beribadah kepada Engkau. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami lewat puji-pujian penyembahan kami, sukacita kami. Kami berdoa kiranya melalui Roh Kudus-Mu Engkau bekerja berkarya melawat menjamah seluruh jemaat-Mu. Dan kami berdoa Engkau memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami dan memberkati kami semua. Terlebih melalui kebenaran firman-Mu yang akan mengajar kami, menuntun kami, dan membimbing kami, menguatkan kami untuk kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam Tuhan kuasa-Mu dan seluruh doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pujian kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala sebentar. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dia yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kalau pagi hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan yang baru, di mana kita dapat bersama-sama sebelum kita mengadakan aktivitas kami, kita beribadah kepada Tuhan. Ya, untuk menyembah, memuji, untuk mendengarkan firman Tuhan yang terus memberi kekuatan kepada kita. Kami sambut saudara di dalam kasih Kristus, dan marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh dalam ibadah ini kami berfokus kepada Tuhan. Pujian kita, penyembahan kita, ya, telinga hati kita untuk firman Tuhan, sehingga pulang kita dengan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Demikian sambutan dari Bapak Gembala Sidang, dan saat ini kita akan bersama-sama bersukacita menaikkan syukur, pujian, penyembahan kita kepada Allah kita yang hidup. Katakan bersama-sama, sebab Tuhan baik, lewat pujian ini. Mari katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama kita bertepuk tangan, bersukacita di hadapannya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian untuk sangkan Allah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan
Bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian jumlah sangat Allah, musikkan tarian, semua makhluk senang hati, naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. haleluya. Sungguh Tuhan Yesus baik, anugerahnya kekal untuk selama-lamanya. Dan itu dibuktikan melalui kasih-Nya. Dia mati, Dia bangkit, Dia memberikan kemenangan, keselamatan buat kita. Mari bersukacita, Dia baik karena kasih-Nya kepada kita. Kita menaikkan syukur melalui pujian ini dengan segenap hati kita. Dan imani Dia mati, Dia bangkit bagi kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia ada di dalam kita, bergerak di hidup kita. Dialah Allah keselamatan bagi kita. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenangan. Yesus
baik bagiku. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan, karena Dia Allah yang baik di dalam kehidupan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bersama-sama saat ini kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan buka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Saudara Elsa akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Firman Tuhan diambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dan 26. Begini firman Tuhan, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Amin. Demikian firman Tuhan yang nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh hambanya. Dan saat ini mari bersama-sama kita akan persiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi penuntun, penolong, membimbing kita di dalam menjalani kehidupan kita. Mari bersama-sama kita persiapkan dengan pujian, "Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu." Aku datang dan aku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Pelukkanlah rencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Pelukkanlah rencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah. Waktu selanjutnya saya akan buat hamba.
yang tegakkan di saat terjatuh. Teguhkanlah Rencanamu dengan air. haus akan Firman-Mu yang kuasa, Firman-Mu yang kuasa, merubah sikap yang tegakkan di saat terjatuh. karena Rencanamu dengan air. sungaimu haus akan Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Demikianlah Bapa di surga, Allah yang baik yang mengasihi kami, bahwa kami haus akan firman Tuhan. Karena firman-Mu itulah yang memberi kekuatan kepada kami, memberi pengharapan kepada kami saat kami mengarungi hidup ini, sehingga kami dimampukan untuk menghadapi masalah persoalan, bahkan untuk kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa atas waktu di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan, menyembah, memuji, dan mengagungkan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri akan mengurapi kami, memberi kami hati yang terbuka untuk firman Tuhan, supaya kami dipenuhi dan diberi kami pengertian yang dalam, sehingga menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Engkau mengurapi, memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami serahkan sepenuhnya dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah manusia itu jatuh di dalam dosa, ya, yang dimulai dengan Adam dan Hawa, maka manusia itu mati. Dikatakan dalam firman Tuhan, dalam Kejadian pasal 3 ayat 3, Allah mengatakan, tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, lalu Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu meraba buah itu, nanti kamu akan mati. Dengan diwakili dimulai dengan Adam dan Hawa, semua manusia mendapatkan hal kutukan yang sama. Ya. Makanya di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23, tidak ada orang yang baik. Semua orang sudah jatuh di dalam dosa. Dan tentunya semua orang akan mengalami suatu kematian. Kematian dalam firman Tuhan ini ada 3 hal kematian. Ya. Satu adalah kematian roh, kematian rohani, sehingga manusia itu tidak dapat berhubungan dengan Allah. Ya.
dengan cara apapun manusia tidak dapat berhubungan dengan Tuhannya. Ya. Baik dengan cara berbuat baik, dengan sembahyang, dengan berpuasa, dengan berzakat, apapun tidak diterima oleh Tuhan, tidak sampai kepada Tuhan. Karena mereka sudah mati rohnya, mati rohaninya, sedangkan Allah itu sendiri adalah roh. Ya, apapun tidak. Itu yang pertama, manusia mati. Nah, Allah menciptakan manusia itu sebenarnya untuk dapat bersama-sama dengan manusia, maka manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Ya, supaya dapat bersekutu sampai kekal selama-lamanya. Ya, tujuan Allah menciptakan manusia itu begitu. Nah, setelah manusia melanggar firman Allah itu dan mati, ya, Allah menurunkan segala cara untuk menghidupkan, untuk mengembalikan manusia itu kembali dengan memberikan hukum Taurat dan semuanya. Ternyata manusia pun tidak dapat menyelesaikan hukum Taurat dengan baik. Tetap manusia hidup di dalam dosa. Karena dosa itu mengeram di dalam hati manusia. Ya, tidak bisa hanya saya minta ampun, dosa itu dilepaskan. Itu tidak bisa, saudara. Dalam ini prakarsa Allah, karya Allah itu sendiri menginginkan manusia itu kembali kepada Dia, dapat bersekutu dengan baik, ya, hidup dengan bersama-sama dengan Tuhan, dengan sukacita sama sekali. Allah sendiri turun menjelma menjadi manusia. Nah, itu di dalam Yesus Kristus. Ya. Makanya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, firman itu adalah Allah itu sendiri, dan firman itu telah menjadi manusia. Berarti Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia. Ya, Allah sendiri di dalam Yesus Kristus yang memperkerasai untuk manusia bisa kembali kepada Tuhan. Ya. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kehancuran manusia dan mati kekal untuk selama-lamanya. Ya. Upah dosa adalah penghubungan Allah, murka Allah. Ya, itu dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Ya. Maut itu harus dijalani oleh orang yang berdosa. Kematian itu harus dijalani supaya manusia bisa berhubungan dengan Allah. Disitulah semuanya diambil alih oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus rela untuk berkorban, mati, disalibkan, ya, untuk menyelesaikan masalah dosa manusia, supaya manusia dapat kembali berhubungan dengan Allah. Sebenarnya manusia itulah yang menghadapi maut itu, tapi diambil alih oleh Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Maut telah dilakukannya oleh Yesus dan Dia disalibkan dan mati untuk menebus, menyelesaikan masalah dosa kita dengan Allah. Dan disitulah setiap orang yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dilepaskan dari dosa itu. Dan dia dapat kembali berhubungan dengan Allah. Ya. Jadi kekristenan bukan hanya sekedar agama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam arti hanya melakukan peraturan-peraturan agama, kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Itu baik, semua agama demikian. Tetapi kekristenan itu lebih daripada itu. Ya.
Dengan demikian kekristenan adalah suatu kehidupan, keselamatan saat ini sampai kekal selama-lamanya. Itu kekristenan. Ya. Karena di dalam kekristenan ada apa? Ada Yesus. Ada Tuhan yang turun ke dunia ini. Di dalam Yesus Kristus itu. Yesus itu, sebab itu Yesus itu dikatakan dialah yang berkuasa atas bumi dan surga. Coba saudara lihat, saudara buka di dalam Matius pasal 28. Matius pasal 28. Ayat 18. Saudara perhatikan di situ. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bahwa yang berkuasa di bumi, di surga ini hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Memang bumi ini dikuasai oleh iblis. Tapi dia tidak maha kuasa. Ya. Yesus adalah maha kuasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan Yesus perhatikan satu ayat ini. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku," perhatikan, "barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Ini yang dimaksudkan ayat ini. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Yang dimaksudkan ini adalah mati rohani, yang tadinya mati rohani lepas hubungannya dengan Tuhan, ya, dengan berdoa, berteriak-teriak, berjuta-juta, beribu-ribu orang berdoa tidak akan sampai kepada Tuhan. Karena rohaninya mati. Terkecuali dia sudah percaya kepada Yesus, ya, menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan dihidupkan rohaninya. Sehingga orang yang ada di dalam Yesus, orang yang dapat berhubungan dengan Allah kembali karena rohnya sudah dihidupkan kembali. Mari kita buka di dalam Efesus, ya, Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Ayat yang pertama. "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosamu yang dilakukan oleh Adam dan Hawa." Dulu sudah mati, sampai kapanpun mati.
Tapi saudara lihat di dalam ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya. Sehingga di dalam kematian dan kebangkitan Yesus, itu orang-orang yang percaya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu akan bersama-sama dihidupkan kembali dari kematian rohani ini sehingga dapat berhubungan dengan Allah. Ya. Inilah luar biasa kekristenan, di mana Tuhan menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dengan Yesus berkuasa juga untuk membangkitkan orang mati, ya, memberi hidup, memberi kita kembali dapat berhubungan dengan Tuhan. Tidak seperti tokoh-tokoh yang lain, saudara. Ya. Mereka tidak berkuasa atas roh jiwa seseorang, tidak ada. Hanya Yesus yang berkuasa itu. Oleh sebab itu dalam pembacaan kita tadi, dalam Yohanes 11, ayat yang ke-25-26, ada dua hal yang ditentukan, yaitu kebangkitan dan kehidupan, ya. Dan ayat inilah yang memberikan kekuatan iman bagi kita, bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, ya, ada suatu pengharapan karena ada kebangkitan dengan Yesus, ya. Kita mempunyai pengharapan di dalam Yesus Kristus, karena Yesus adalah Allah, karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia, yang bangkit dari antara orang mati. Ya. Maut, kematian tidak berkuasa atas dia. Dalam hal ini juga saudara-saudara, kita akan dibangkitkan dan dihidupkan bersama-sama dengan dia. Ya. Saya akan menyampaikan kehidupan saat ini, saat kita masih di dunia ini. Ya. Masih di dalam Efesus pasal yang kedua. Ya. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, itu saya sampaikan tadi bahwa rohnya mati, rohaninya mati. Tidak dapat berhubungan dengan Allah. Kalau di dalam Roma pasal 3 ayat 24, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa kemuliaan Allah itu? Kemuliaan Allah adalah sifat-sifat Allah. Kasih, kemurahan, damai sejahtera, sukacita yang ada di dalam Allah itu hilang. Sehingga manusia hidupnya hanya dengan emosi, dengan kemarahan, dengan kekhawatiran, dengan kebencian. Seluruh manusia demikian. Dendam dan semuanya. Kasih tidak ada. Apa yang sifat Allah ada itu tidak ada di dalam manusia. Ya. Dan manusia tidak dapat berhubungan dengan Allah.
Karena rohnya mati, bahwa Allah itu adalah roh adanya. Ya. Yang berhubungan dengan Allah itu adalah roh kita. Ya. Kita berdoa, kita menyembah kepada Tuhan, roh kita itu yang sampai kepada Allah. Ya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, orang yang belum bertobat, orang masih hidup di dalam dosa, orang yang masih di luar Kristus, itu tidak akan sampai kepada Tuhan. Dengan cara apapun tidak akan sampai kepada Tuhan. Karena dosa masih ada di dalam diri mereka. Sedangkan Allah itu suci, Allah itu kudus, itu tidak nyampai kepada mereka. Apapun bagaimanapun caranya itu tidak sampai kepada mereka. Ya. Coba saudara buka di dalam Yesaya pasal 59. Ya. Yesaya pasal 59. Ayat yang pertama, saudara perhatikan, saya akan membacakan. Ya. Judulnya dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, untuk mendengarkan, tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya. Ngerti maksudnya? Sebenarnya Allah itu mendengar walaupun kita berdoa di dalam hati. Apa yang kita doa, Allah itu mendengar. Dan dia dengan kekuasaannya dia dapat menyelamatkan, dia dapat menolong segalanya. Apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Ya. Allah itu luar biasa. Tetapi ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisahan antara kamu dan Allahmu, perhatikan, pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu yang membuat dia, Allah itu, menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar dan ialah segala dosamu. Jadi orang yang berdosa, orang yang tidak seturut dengan Tuhan, apalagi orang yang belum menerima hubungan yang baik di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak akan didengar Allah doanya. Ya. Ya. Karena dianggap mereka masih hidup di dalam kejahatan, dalam dosa. Saudara perhatikan perbuatan-perbuatan orang-orang yang ada di luar Kristus di dunia ini. Agama tidak menyelamatkan, tidak membuat mereka baik. Perkosaan anak-anak di mana-mana ada. Bahkan guru-guru agama memperkosa anak-anak. Itu sudah kelewatan. KDRT, pembunuhan suami istri, perselingkuhan, ya. Terus apalagi korupsi, pencurian, kejahatan, semua itu terjadi. Ya mereka masih dikendalikan oleh dosa. Walaupun mereka sembahyang, mereka apapun tidak akan tidak sampai kepada Allah. Karena mereka belum bertobat di dalam Kristus, mereka masih hidup di dalam kejahatan mereka sendiri. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya di dalam Yesus, rohani kita, roh kita yang mati itu dihidupkan kembali. Sehingga kita dapat berhubungan dengan Allah. Ya. Seperti di dalam Efesus tadi, pasal yang kedua tadi, ya. Coba kita kembali ke situ lagi. Efesus pasal 2,
Itu tadi dalam ayat yang keempat, yang kelima, dikatakan tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Jadi kita mengucap syukur yang tidak terhingga kalau kita menjadi orang Kristen, orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang berarti kita sudah diperdamaikan dengan Allah, kita dapat berhubungan dengan Allah, baik secara pribadi maupun bersama-sama, kita dapat bersekutu dengan Allah, doa-doa kita pasti sampai kepada Tuhan. Ya, itu sangat luar biasa bagi kita. Oleh sebab itu, jangan dilewatkan kesempatan yang indah ini. Ya, Allah harus menjadi yang utama bagi kita dari segalanya, karena Dia yang berkuasa atas bumi dan surga. Dia yang berkuasa atas hidup ini. Dari segala masalah, segala persoalan, segala pergumulan kita dapat mengadukan dengan Allah, dan Allah mau mendengar. Dan Allah mau memberi jawaban yang terbaik bagi kita semuanya. Ya, Tuhan Yesus kan mengatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 11, kamu yang jahat ini saja dapat memberikan yang baik kepada anak-anakmu yang minta kepadamu. Apalagi Bapamu yang di surga akan memberikan kepada mereka yang meminta kepadanya dengan yang terbaik. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kebangkitan Yesus dan kehidupan roh kita hidup sekarang di dalam kasih karunia Allah, yang artinya hidup di dalam kuasa Allah, di dalam perlindungan Allah, di dalam tuntunan Allah, di dalam penyertaan Allah. Kita hidup di dalam itu walaupun kita bersama-sama dengan orang lain hidup di dalam dunia ini, tetapi berbeda. Kita adalah anak-anak Allah yang disertai oleh Tuhan itu sendiri. Sedangkan mereka lain yang dikuasai oleh dosa, dikendalikan oleh dosa. Ya, itu. Jadi dengan segala kelimpahan Allah itu, ya, diberikan kepada kita. Ya. Di dalam Efesus tadi, di dalam ayat 7 dikatakan, supaya pada masa yang akan datang, ya, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan dan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Kita sebenarnya hidup di dalam Tuhan, itu menjadi orang Kristen itu begitu, saudara. Inilah yang harus menjadi iman kita, menjadi kepercayaan kita, saudara. Ya, amin, saudara. Ya. Ini menjadi pegangan, pengharapan, kekuatan kita. Bahwa kita tidak sendirian, bahwa kita didengar oleh Allah, bahwa Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Itu yang menjadi pengharapan kita. Ya. Dan Yesus mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Ia membangkitkan apa yang mati di dalam kita. Saudaraku, Dia membangkitkan Lazarus yang mati. Pun Dia sanggup, ya, bukan hanya mati. Lazarus itu sudah jadi bangkai,
Ya 4 hari sudah berbau. Tetapi Yesus sanggup membangkitkan dan menghidupkan kembali. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Gereja ini semula saya masuk di sini itu gereja bangkai. Orang luar pun mengatakan ini adalah gereja setan. Karena apa? Karena di dalam gereja itu hanya dosa dan perzinahan yang ada. Keuangan korupsi, tidak ada laporan. Saya bingung masuk di tempat ini. Pertama saya diutus. Jadi semerawut tidak karuan, uangnya kemana, larinya kemana, tidak mengerti. Karena pengurusnya tidak ada pengurus di sini. Dan perzinahan itu merajalela. Sampai istri jemaat itu dibawa lari oleh anggota yang lain. Mungkin sampai saat ini tidak kembali. Ya. Jadi kehidupan gereja ini sudah tidak keruan. Saya hidup, biasanya saya hidup di gereja baptis Candi itu tertib segalanya. Di sini merawat tidak karuan, bingung saya. Ya. Saya berusaha berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan sungguh-sungguh ikut campur tangan memakai saya kalau saya diutus ke tempat ini, supaya saya dipakai untuk dapat membenahi gereja ini menjadi gereja Tuhan. Ya. Jalan langkah demi langkah, semuanya berjalan dengan baik. Saya hanya minta kepada Tuhan, karena orang yang datang kepada saya itu banyak sekali caranya wong Jawa iki wadul bermacam-macam. Tidak ada yang saya jawab satu orang pun. Saya hanya berdoa kepada Tuhan supaya kalau Tuhan memakai saya di tempat ini, setiap khotbah saya firman Tuhan saya sampaikan supaya menjadi jawaban bagi mereka. Ternyata dengan firman Tuhan, dengan khotbah hari lepas hari, minggu lepas minggu, ada perubahan bagi mereka. Terus saya mencanangkan visi saya, ya, menjadi gereja yang sempurna dengan mengalahkan dunia, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Setelah dihidupkan oleh Tuhan gereja ini dari bangkai seperti itu, ternyata orang-orang pun menjadi senang sukacita di dalam pelayanan. Dulu pelayanan hanya sekeluarga, terus saya rubah, semua harus melayani. Tidak bisa, semuanya saya tentang dengan cara-cara yang tidak karuan itu. Akhirnya setelah jemaat merasakan hal itu, saya tinggalkan pun tidak mau. Sebenarnya saya ingin kembali kepada induk, melayani di induk. Tapi mereka tidak mau karena masih trauma dengan apa yang terjadi sebelumnya. Itulah gereja yang demikian, Tuhan bisa memulihkan sehingga terjadi gereja seperti ini. Apalagi pribadi saudara, pribadi kita masing-masing itu kecil bagi Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh hidup bertobat dan menyerahkan hidup kepada Tuhan, mengikuti Dia, ya, melalui firman-Nya ini, Tuhan sanggup menolong saudara, memberkati saudara di dalam segala keadaan apapun. Ya. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, baik itu rumah tangga saudara, ekonomi, pekerjaan, bisnis, sakit apapun, apa yang sudah menjadi bangkai pun Allah sanggup membangkitkan. Seperti Yesus membangkitkan Lazarus. Ya, jika saudara percaya dan mengharapkan kepada Dia, Dia akan menghidupkan, Dia akan memulihkan seperti Lazarus.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masih ada waktu ya. Sekarang kita masuk di dalam kehidupan kekal. Karena hidup bukan hanya di dunia ini yang sementara. Ya. Menurut Alkitab paling 70-80 tahun. Kalau lebih dari 20 tahun, 80 tahun itu hidup yang saya lihat itu orang yang menderita malahan. Tidak merasakan kesenangan kedawan walaupun dia hidup. Ya, makanya saya minta kepada Tuhan jangan lama-lama. Kalau saya sudah tidak bisa melayani, panggil saja. Untuk apa hidup di dunia ini kalau tidak ada artinya? Ya. Sekarang saya berbicara untuk hidup yang kekal. Di dalam tadi pembacaan kita Yohanes pasal 11 ayat 26 dikatakan, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Tidak akan mati selama-lamanya. Yang berarti bahwa hidup ini di dalam Yesus Kristus, kematian adalah satu perpindahan saja tempat. Yang tadinya kita hidup di dunia, setelah kita mati, tubuh ini dikatakan oleh firman Tuhan, dari tanah yang diciptakan menjadi kembali kepada tanah, roh kita kembali kepada Tuhan, diberikan tubuh yang baru. Ya, tubuh yang tidak dapat mati, tubuh surgawi, seperti malaikat itu mungkin. Ya. Itu untuk hidup kekal selama-lamanya. Ya. Jadi ada hidup sesudah kematian. Karena ada kebangkitan dari orang mati. Yesus yang dimulai yang pertama-tama, maka dikatakan Yesus sebagai yang sulung. Yang pertama bangkit dari antara orang mati sebagai bukti bahwa ada kebangkitan orang mati. Ya. Coba kita buka di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 52 ya sampai ayat 54. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua diubah. Karena yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati harus mengenakan apa yang tidak dapat mati. Ngerti maksudnya? Yang dapat binasa itu adalah tubuh kita saat ini, yang mati digantikan dengan tubuh surgawi yang tidak dapat mati dan tidak dapat binasa. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Itulah hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Betapa indahnya. Dan itu masih ada kematian yang kedua. Ya. Dalam arti setelah kebangkitan, semua itu akan diadili. Yang mengalami penghukuman dalam pengadilan Allah, inilah yang kematian kedua, yang masuknya mati dalam maut, dalam neraka. Ya. Kita buka di dalam Wahyu pasal 20, supaya saudara
jelas dan mantap menjadi orang Kristen. Wahyu pasal yang ke-20. Ya. Dari ayat 12, Saudara perhatikan. Dan aku melihat orang-orang yang mati, besar kecil berdiri di depan tahta itu, lalu membuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ya, kitab kehidupan. Dan orang-orang yang mati dihakimi menurut perbuatan-perbuatan mereka berdasarkan ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing menurut perbuatan mereka. Perhatikan ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua. Ini dalam neraka maksudnya. Ya. Lautan api. Dan setiap orang yang tidak tertemukan namanya tulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Orang yang tidak tertulis namanya di dalam kehidupan itu adalah orang-orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu akan mengalami kematian kekal di api neraka. Sedangkan orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tertulis dalam kitab kehidupan. Itu ada di dalam kehidupan kekal di surga bersama Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian betapa pentingnya Yesus itu ada di dalam hidup kita. Ya. Di masa saat ini, nanti masa yang akan datang, karena di dalam Yesus itu tidak ada penghukuman. Ya. Jadi orang yang ada di dalam Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup di dalamnya, tidak ada penghukuman. Ya, baik kehidupan di dalam dunia ini maupun di dalam kehidupan yang kekal. Coba saudara buka di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8, ayat yang pertama. Perhatikan itu. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Menurut ayat ini penghukuman sampai kutuk pun tidak berlaku bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Ya. Sampai kehidupan kekal kita bersama-sama Tuhan. Tidak ada penghukuman orang-orang yang ada di dalam Kristus. Ya. Karena hanya Yesus yang mempunyai jalan keselamatan yang kekal. Jelas di situ sudah akan ditulis di dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat yang kedua, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Hanya Yesus, tidak ada yang lain yang memberikan keselamatan yang kekal. Ya. Dan Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak dapat datang kepada Bapa di surga
kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus. Dia lebih dari segalanya karena dialah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita percaya kepadanya. Kita sungguh-sungguh bertobat menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Supaya kita menerima keselamatan yang dari Tuhan. Saudara mempunyai beban, mempunyai pergumulan, masalah problem hidup, mari kita serahkan kepada Dia. Dia sanggup memulihkan. Seperti bangkai apapun Dia sanggup menghidupkan, karena Dia lebih besar daripada masalah kita. Dialah Tuhan yang memberikan hidup sampai kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kemurahan-Mu yang besar yang pagi hari ini memberikan kami firman Tuhan yang hidup, di mana memberi pengharapan hidup kami saat ini sampai kekal selama-lamanya di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur supaya jemaat-Mu lebih jelas, lebih gamblang, Engkau sendiri yang memberikan pengertian itu Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan bukan hanya orang Kristen hanya keluar masuk gereja, tetapi menjadi orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang ada di dalam Kristus Yesus, menjadi orang Kristen yang kuat, yang mempunyai pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Sehingga menjadi saksi-Mu di tengah masyarakat ini, sehingga banyak orang-orang yang bertobat kepadamu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk segala pergumulan mereka, semuanya baik rumah tangga, ekonomi, maupun pergumulan yang lain, sakit penyakit, Engkau melawat mereka. Engkau mengangkat segala permasalahan persoalan yang mereka hadapi, dan Engkau memberikan kebebasan, memberikan mereka jawaban yang terbaik untuk hidup mereka. Teguhkan iman mereka saat menghadapi masalah dan cobaan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini dalam kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita responi dengan pujian Dia Sanggup. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Sekali lagi, Yesus Tuhan,
kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Sekarang sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Sekarang dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Sekali lagi Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan. Sekali lagi Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidup. Silakan duduk kembali. Kami kembalikan kepada MC. Sungguh firman Tuhan yang memberkati kita, dan saat ini kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu persembahan dan persepuluhan. Kita akan naikkan pujian, beri yang terbaik untuk persembahan ini. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Gerakan tenagamu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dimintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Janganlah harap. Yang bertugas untuk melayani silakan dapat untuk mengantarkan persembahan. Janganlah hiraukan godaannya. Allah yang telah memberi banyak berkat, beri yang terbaik dengan penuh hasrat. Tiap bakti diberkati.
Kita akan serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan lewat doa. Bapak Erwin akan memimpin dalam doa. Mari kita bersama-sama serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Engkau yang sudah menyertai, memberkati, menolong kami, menyertai setiap kehidupan kami sampai pada hari ini Tuhan. Dan kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu yang terus membangun, menguatkan hidup kami. Untuk kami boleh senantiasa bersandar penuh berharap kepada Tuhan. Dan pagi ini Tuhan Yesus kami belajar untuk mengasihi Engkau, berikan yang terbaik melalui persembahan keuangan kami, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan pembangunan, ataupun persembahan khusus lainnya Tuhan. Kami bersyukur bila Tuhan menyucikan, menguduskan, dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan di Gereja-Mu Baptis Logomulyo ini Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang dengan tulus hati, dengan sukacita memberi. Biarlah Tuhan berkati dalam setiap kehidupan mereka dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, dan kami musrahkan seluruh persembahan kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saat ini Bapak Gembala akan memberikan pengumuman untuk pembaptisan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara yang mengikuti kelas keanggotaan, kelas dasar kekristenan, untuk pagi ini ada pertemuan sekali lagi yang terakhir, di mana saya akan memberikan saudara penjelasan tentang pengakuan iman dan juga pembaptisan. Teknik-teknik untuk selanjutnya yang harus dipersiapkan saat nanti pembaptisan, supaya saudara semuanya dapat mengikuti setelah kebaktian ini. Nah, itu pengumuman dari saya. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Sebelum nanti saya berdoa, kita akan melihat beberapa pengumuman yang ada di buletin. Pengumuman yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bapak tentang kelas keanggotaan. Yang kedua, hari ini dalam rangka tukar pelayanan mimbar, di ibadah kedua, firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Suntoko Prasetyo OSTH dari Gereja Baptis Indonesia Sedangkuwo dan Bapak Pendeta Muda Stefanus Rahayu Putra saat ini melayani di Gereja Baptis Indonesia Kedu Ungaran. Ya, kita doakan supaya Bapak Pendeta Muda Stefanus dipakai menjadi berkat bagi gereja yang dilayaninya. Yang ketiga, minggu lalu anak Atta putra dari Bapak dan Ibu Ferry dari KP Gracia, juga anak Gabriela dari KP Rut, juga anak Yedija dari KP AGP dirawat di rumah sakit. Puji Tuhan, saat ini sudah sehat dan dapat beraktivitas kembali. Mari kita dukung di dalam doa untuk kesempurnaan pemulihannya, dan mari setiap KPW dapat ambil bagian dalam pelayanan kasih melalui iuran sosial yang nanti bisa diserahkan oleh Ibu Wayan. Yang keempat, mengundang seluruh peserta Diklat Veritas di hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 18.30 tepat di gereja. Yang kelima, mengundang kaum pria dalam persekutuan PBI yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 pukul 18.30 di rumah Bapak Ferry Ardianto, Jalan Telogo Pancing 4, Blok B nomor 12 Telogomulyo. Ya, nanti bisa di-share lewat grup PBI. Yang keenam, mengundang kaum wanita dalam persekutuan WBI yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 di rumah Ibu Fauni Pajar, ya, di Jalan Kamiloto 2 nomor 7 Telogosari,
berkumpul di gereja pukul 16.00 atau jam 4 sore. Yang ketujuh, fellowship. Pelayan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2003 pukul 11. Mohon semua peserta pelayan Tuhan dapat mengikuti fellowship ini. Yang kedelapan, gereja akan mengadakan KKR pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 dengan pembicara Bapak Pendeta Petrus Setia Dharma dari Gereja Isa Al-Masih Pringgading. Dan sebelum KKR ada seminar keluarga yang akan dilayani oleh Ibu Deni Ratnawati Sarjana Psikologi. Mari jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan ini. Adapun garis besar susunan acara dapat dilihat melalui buletin ini, ya. Bapak Ibu bisa melihat melalui buletin sebagai rundown acara. Mari Bapak Ibu semua dapat hadir di dalam KKR keluarga ini, juga seminar keluarga, ya. Itulah beberapa pengumuman yang perlu kita ketahui. Juga kita bisa melihat dari kegiatan-kegiatan sepekan, ya. Saya terus mengajak Bapak Ibu semua untuk dapat setia dalam kegiatan-kegiatan doa yang diadakan di gereja. Bapak Ibu bisa mengikutinya, yaitu di doa pagi online setiap hari Selasa jam 4:30 sampai jam 5:30 sore. Ada doa hana atau doa kaum wanita juga dari Selasa pukul 15 sampai pukul 16.30. Juga doa dan pujian setiap hari Rabu. Mari datang Bapak Ibu semua pukul 6 sore. Doa pagi secara tatap muka dari Sabtu pukul 4:30 pagi sampai pukul 5:30 pagi. Juga tak lupa mengingatkan untuk Bapak Ibu semua, mari kita setia dalam melaksanakan doa Daniel, ya. Doa Daniel 3 kali sehari. Ya, itulah beberapa kegiatan gereja. Segenap jemaat GBI Tulogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Deborah Ikalistia Artamevia Purnama Putri, anak Givani Nasipa Dedi Kristianto, Saudara Axel Maire Wong, Ibu Hesti Hayuning Tias, Saudari Amonesia Solavi Asrindiva Bunga Pramesti, Bapak Antonius Heri Mulyono, anak Eria Natalael Santosa. Tuhan panjang umur, ada di tangan kanannya, di tangan kirinya keselamatan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia dan segala jalannya sejahtera semata-mata. Nah, demikianlah beberapa pengumuman yang perlu kita ketahui. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Saya mengajak Bapak Ibu semua dapat berdiri bersama-sama. Nanti setelah saya berdoa, Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat dan doa penutup. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Allah kami yang maha mulia, Allah kami yang baik, Allah yang kami muliakan dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setiamu yang sudah memberkati hidup kami. Di pagi hari ini Engkau yang sudah menyertai kami di dalam ibadah kami. Mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah menguatkan kami, yang sudah mengingatkan kami akan begitu besar kasih Tuhan atas hidup kami, melalui pengorbanan Tuhan, melalui kuasa Tuhan, penebusan Tuhan atas setiap dosa-dosa kami, sehingga hidup kami dilayakkan kembali, hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terus berkati Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Yesus Nugroho. Tuhan pakai terus sebagai alat Tuhan untuk membawa kami, mengembalakan kami, setiap jemaat-Mu di tempat ini, supaya jemaat-Mu senantiasa hidup seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna atas hidupnya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Muda Stefanus yang saat ini beliau melayani di Gereja Baptis Indonesia Kedu di Ungaran. Tuhan memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan,
Kau yang menyertai dalam pelayanannya, memberkati dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap pelayanan yang dilakukannya Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan menjadi berkat atas setiap jemaat-Mu di GPI Kudu Ungaran Tuhan. Berkati juga sertai perjalanan pulangnya Tuhan, Kau yang menyertai dan menjagai senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berkati juga anak-anak-Mu, juga Bapak Pendeta Muda Didi Katarso, juga para diakon, para pengurus gereja, para ketua-ketua organisasi, guru-guru sekolah minggu, berkati pembina ketua KPW, berkati seluruh kegiatan yang ada di gereja kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan pakai seluruh kegiatan ini menjadi alat Tuhan, kemuliaan nama Tuhan. Kau berkati kegiatan-kegiatan yang ada kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah memberkati gereja kami, memakai gereja kami sebagai alat Tuhan, sehingga melalui gereja kami banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa dijangkau, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas gereja di tempat ini. Berkati untuk kegiatan kami, di mana tanggal 1 Juni besok kami akan mengadakan seminar juga KKR keluarga ya Tuhan. Kau yang berkati dengan kasih kemurahan Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk setiap acara demi acara, terkhusus kami serahkan pembicara yang akan memberkati kami melalui firman Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Petrus Setia Dharma, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, biarlah urapan kuasa Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu ini, memakai hamba-Mu ini sebagai saluran berkat bagi jemaat di tempat ini, juga memberkati Ibu Deni Ratmawati yang Tuhan pakai untuk melayani kami, menyampaikan seminar tentang keluarga. Tuhan juga mengurapi dan memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk pergumulan gereja kami, baik itu pertumbuhan, perkembangan gereja kami, dengan goal kehadiran 350 jiwa, goal persembahan 58 juta, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan untuk setiap kerinduan kami, pengembangan gereja kami melalui TK dan PAUD. Tuhan juga memberkati kerinduan kami untuk membeli tanah milik Pak Meskon. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Yesus, kami percayakan semua dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan anak Gabriela, kami menyerahkan Ibu Trimo, kami menyerahkan untuk Saudara Edija, kami juga menyerahkan Bapak Mike Jeremias, kami serahkan anak Atta, kami serahkan Bapak Yeskel Sunardi, anak Masa, anak dekat dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan semua, setiap jemaat-Mu yang mungkin mengalami sakit, mengalami kelemahan tubuh, Tuhan menjamah, menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami percayakan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi dengan seluruh jajarannya. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah bangsa dan negara kami dalam kuasa-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan. Biarlah kasih kemurahan Tuhan yang senantiasa memberkati bangsa kami. Diberikan kedamaian, ketentraman di dalam bangsa kami Tuhan. Khusus di kota Semarang ini ya Tuhan, Tuhan memberkati kota Semarang ini, kesejahteraan kota di tempat ini menjadi kesejahteraan bagi kami Tuhan. Berkati Bapak Wali Kota, berkati Bu Wali Kota ya Tuhan dalam tangan kuasa-Mu, berkati seluruh jajaran yang ada Tuhan, khusus di wilayah Telogosari Wetan ini ya Tuhan, di mana gereja kami berada. Tuhan memberkati wilayah di Jalan Dolok Loraya ini ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berkati Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, juga seluruh aparat-aparat di KRT ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Juga Tuhan memberkati gereja Tuhan di tempat ini, supaya gereja Tuhan terus menjadi berkat bagi lingkungan di mana gereja kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu untuk setiap seluruh jemaat-Mu yang pada pagi hari ini yang sudah tekun beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, biarlah berkat kasih anugerah Tuhan menyertai seluruh jemaat-Mu yang pada pagi hari ini beribadah kepada-Mu Tuhan. Berkati kehidupan mereka, berkati juga seluruh pegulungan hidup mereka, memberkati juga pekerjaan, usaha, jualan yang mereka lakukan. Berkati untuk setiap anak-anak-Mu yang
menjalankan studi yang sekolah. Tuhan berkati dengan kecerdasan, kepandaian, kepintaran dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Juga kami berdoa menyerahkan Ibu Canggading, Tuhan berkati Ibu Canggading yang dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Dedi Katarso. Tuhan berkati segala pergumulan Ibu Canggading, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam kasih-Mu Tuhan. Ibadah pagi hari ini juga sebenarnya kami juga akan pulang, meninggalkan tempat ini juga kami akan mengadakan sekolah minggu. Tuhan memberkati kepulangan kami dengan berkat damai sejahtera Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kami silakan Pak Gembala. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang terus akan menuntun membimbing perjalanan hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Bye.